Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifudin Rabsanjani. Saya akan menjelaskan tentang di sini saya menjelaskan skripsi saya tentang kualitas pelayanan administrasi terpadu kabupaten di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Latar belakang pelayanan publik oleh aparatur pemerintah ini banyak dijumpai kelemahan sebagai akibatnya belum dapat memenuhi kualitas yang dibutuhkan warga. Hal ini ditandai dengan masih adanya aneka macam keluhan warga yang disampaikan. Kantor kecamatan ialah daerah di mana karyawan bekerja membuat melayani segala kebutuhan yang diharapkan masyarakat seperti pembuatan KTP, permintaan surat kelahiran, dokumen kartu keluarga, serta lain-lain. Pemerintah memiliki peran krusial buat menyediakan layanan publik yang prima bagi seluruh penduduk. Sinkron yang sudah diamanatkan pada undang-undang pada pasal Undang-Undang Ayat 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik disebut pengertian pelayanan publik menjadi berikut. Pelayanan publik artinya aktivitas atau rangkaian kegiatan pada rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat dan negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika ingin menghasilkan produk paten adalah masih banyak masyarakat yang belum memenuhi atau memahami bagaimana seharusnya masyarakat permohonan itu tidak lengkap karena tidak adanya informasi dari Pemkab Delanggu. Secara tidak langsung masalah ini dipersulit proses pembuatan kartu keluarga sehingga mempengaruhi waktu untuk melakukan KK dan KTP elektronik sehingga mempengaruhi sebagian dari kepuasan pelayanan yang diterima masyarakat. Masalah lain terkait kualitas pelayanan publik di kantor wilayah terpadu di bidang pemerintah kantor kecamatan Delanggu adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, baik sarana operasional, sarana fisik maupun prasarana pendukungnya, misalnya fasilitas perawatan yang tidak sempurna dan pelayanannya datang sangat terlambat, terkadang membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Ada juga masalah dengan kantor sumber daya manusia yang menyediakan layanan atau pelayanan publik kepada mereka yang ingin menjadi bukan karena kurangnya uang atau pekerjaan, izin nikah, dan izin usaha lambat atau memakan satu waktu baru. Sektor kependudukan mengelola kekurangan pelayanan tersebut. Namun di sini penelitian tidak benar-benar mewawancarai penelitian secara langsung. Beliau hanya beberapa kali melakukan percakapan tatap muka dengan dinas yang bekerja di sana tentang kualitas pelayanan publik di sektor umum. Selain itu, manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelayanan publik. Pegawai sumber daya manusia yang memberikan pelayanan publik merupakan harus pengetahuan keterampilan yang andal, kemampuan sikap dan perilaku yang baik. Sumber daya manusia harus ditingkatkan terutama pada instansi pemerintah atau instansi pemerintah lainnya yang bergerak di bidang pelayanan publik. Berdasarkan penelitian penulis di bidang ini muncul beberapa permasalahan di bidang pelayanan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih belum optimal. Pada banyak pelayanan mengakibatkan kemampuan petugas dalam menggunakan penunjang pelayanan seperti penggunaan komputer dalam kualifikasi tenaga kerja yang membutuhkan penyediaan layanan. Maka ada beberapa layanan yang masihnya tidak terjamin, seperti penerbitan izin mikro dan UKM yang seharusnya dilakukan di tingkat kabupaten, tetapi yang terjadi adalah penerbitan ini di layanan kantor kabupaten untuk mendaftar, tetapi dapat dilaporkan ke kabupaten karena berbagai alasan dan banyak lagi. Berikut tabel data jumlah aparatur sipil negara ASN di Kecamatan Delanggu yang menduduki jabatan atau staf tahun 2020. Masalah bagaimana kualitas pelayanan administrasi terpadu atau paten di kantor Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. 2. Apa saja faktor pendukung dan kendala kualitas pelayanan administrasi terpadu atau paten di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto.
Tujuan penelitian: satu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi terpadu kabupaten di kantor kecamatan dalam untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan administrasi terpadu kabupaten kecamatan dalam jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data informasi penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan sasaran informan kepala seksi pelayanan dan anggota seksi pelayanan dan masyarakat kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Pembahasan: satu, kualitas pelayanan administrasi terpadu di kantor kecamatan Delambu bagi 5. Satu, bukti langsung atau penampakan fisik tangibles. Secara material, kemampuan kantor administrasi kecamatan Delambu Kabupaten Mojokerto menunjukkan keberadaan pada pihak luar, penampilan dan karakteristik fisik sarana dan prasarana dan lingkungan merupakan bukti nyata dari pelayanan kecamatan Delambu. Pejabat pemerintah Kabupaten Mojokerto menyediakan layanan masyarakat. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tahun 2021, penulis sebelumnya Hofman Nur Alifan, kualitas pelayanan administrasi terpadu Kabupaten tahun 2021, penulis menemukan banyak kantor staf kecamatan yang memiliki fasilitas yang memadai dan tersedia. Oleh karena itu, pernyataan atau jawaban beberapa orang atau informan yang dan pernyataan pejabat pemerintah Kabupaten Lampung, Kabupaten Mojokerto pada peneliti dapat dilihat pada saat peneliti melakukan wawancara atau observasi lapangan. Secara umum, fasilitas tata usaha kantor kecamatan Delambu sudah cukup baik, namun harus diperbaiki seperti yang dikatakan masyarakat secara langsung dan didukung oleh kesaksian para pejabat kecamatan yang memberikan kesaksian yang sama, termasuk kemungkinan ruang fisik gedung perkantoran, peralatan, pegawai, dan fasilitas yang lainnya seperti komputer, administrasi, ruang tunggu, informasi yang cukup bagus seperti yang dicatat Parasuraman dalam UPR 2006 nomor 128 yang menyatakan bahwa kualitas barang material meliputi fasilitas fisik, peralatan manusia, dan sarana komunikasi. Kualitas pelayanan kantor negara semakin dituntut oleh perkembangan masyarakat yang semakin maju karena kantor negara merupakan lembaga perkotaan bahkan level paling bawah. Secara umum, penulis dapat mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh jika dikaitkan dengan teori-teori yang ada aspek fisik atau konkret, keandalan reliability dan dilihat dari salah satu aspek keandalan adalah kemampuan untuk secara akurat melakukan layanan yang dijanjikan yang cukup baik untuk standar layanan bersyarat yang selalu berusaha bertindak dan menawarkan yang terbaik kepada masyarakat untuk dapat menggunakan layanan pendukung seperti laptop, komputer, dan mesin ketik. 75% tahu cara menggunakan laptop, komputer, dan mesin ketik. Dalam penelitian terdahulu judul penulis menemukan bahwa keterbatasan sumber daya aparat desa Siwongi yang hanya berpendidikan sekolah menengah bahkan tamatan SMP, sehingga banyak aparat pegawai kecamatan belum bisa mengoperasikan komputer atau laptop dengan baik. Selain itu, Parasuraman dalam Sinambela Lijan Poltak dan kawan-kawan 2006 nomor 6, dimensi-dimensi yang mewakili persepsi konsumen terhadap suatu kualitas pelayanan jasa, termasuk di dalamnya aspek reliability adalah kondisional, pelayanan yang sesuai kondisi dan kemampuan memberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Hal ini bisa dipengaruhi oleh jenjang dan jenis pendidikan secara tingkat keahlian dan tingkat profesional petugas. Dari aspek keandalan, masyarakat bisa mengukur bagaimana kemampuan aparat pegawai kecamatan dalam memberikan pelayanan. Sebetulnya, tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang penyedia jasa, akan tetapi harus dipandang dari sudut pandang pengguna layanan. Harapannya, semua perangkat desa dapat mengoperasikan fasilitas yang tersedia guna mempercepat proses pelayanan, daya tanggap atau responsif,
dari perspektif tanggung jawab sukarela untuk membantu pengguna layanan dan menyediakan layanan dalam manajemen terpadu terbuka. Tanggung jawab itu cukup baik karena pihak kecamatan sudah membantu masyarakat dengan kualitas mengurus surat. Kecamatan juga membantu masyarakat ini tanpa harus ke kantor pusat dengan berbagai alasan karena kesibukan masyarakat. Penelitian sebelumnya yang berjudul penulis Rohmanul Alfian kualitas pelayanan administrasi di Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sehubungan dengan pernyataan para sumbangan dalam UPIOT 2006 nomor 128 keinginan tugas kecamatan untuk membantu pengguna jasa dan memberikan pelayanan yang tanggap. Nambela, Lijonas, Polak, dan kawan-kawan 2006 nomor 6 dimensi yang mewakili persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, inklusif, persamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dimensi responsif adalah dimensi yang paling dinamis. Jaminan hasil wawancara dengan whistleblower di Kecamatan Belawu menemukan bahwa pelayanan administrasi terpadu dengan kantor Kecamatan Belawu cukup baik dari segi dimensi asuransi. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran khusus untuk peningkatan kapasitas Kecamatan Belawu seperti pelayanan kesejahteraan sosial, keuangan, tata usaha, perencanaan, administrasi, dan lain-lain. Jaminan pembayaran diluncurkan pada 2 April 2015. Semua layanan terpadu kabupaten gratis berdasarkan Perda Retribusi Daerah Belawu nomor 4 tahun 2016. Pelayanan kantor di Kecamatan Belawu sebanyak 10-11 orang setiap harinya agar masyarakat semua pelayanan di kantor Kecamatan Belawu langsung hari Senin sampai Kamis pukul 8-15 WIB, istirahat 12 sampai 12.45 WIB, dan Jumat pukul 08 sampai 14.30, istirahat 11.45 sampai 13.00 WIB. Dilihat dari segi keamanan, pelayanan pada penyelenggaraan administrasi terpadu kabupaten di Kecamatan cukup baik dari segi dimensi pembuktian. Hal ini dibuktikan dengan penganggaran khusus untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan desa seperti pelayanan kesejahteraan, keuangan, manajemen, perencanaan, administrasi, dan banyak bidang lainnya. Jaminan pembayaran ditetapkan pada 2 April 2015. Semua layanan administrasi di kantor kecamatan digratiskan berdasarkan Perda Belawu nomor 4 tahun 2015. Untuk menertibkan ketepatan petugas dijamin pada penilaian sebelumnya kualitas pelayanan publik Badan Kelurahan Daya Baru Kabupaten Kecamatan Sejauh Barito Kuala Studi pendahuluan Nurlaini RI tahun 2021. Penulis menemukan bahwa kepegawaian di Kecamatan Cahaya Baru memiliki dimensi keamanan dan yaitu memperhatikan etika dan moralitas pemberian pelayanan yang baik karena aparat desa berpenampilan terlebih dan sopan dalam melayani masyarakat. Empati, kualitas pelayanan dari perspektif empati adalah perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang kepada masyarakat dengan berusaha memahami keinginan masyarakat. Perspektif empati selalu menanyakan tentang keluhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Bagaimana aparatur pemerintah menanggapi pengaduan yang ada di masyarakat, bagaimana aparatur pemerintah dapat mengenal tempat yang dengan baik. Menurut pengamat penulis, aspek empati yang ditawarkan oleh kelurahan secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan ada penelitian sebelumnya. Meskipun perilaku orang tersebut berbeda-beda, pelayanan empati sangat membutuhkan sentuhan atau vibrasional. Perspektif empati merupakan aspek yang menawarkan peluang besar untuk menciptakan pelayanan yang memuaskan. Pada penelitian sebelumnya berjudul Prognose Belasasi Kualitas Pelayanan Publik di Desa Lalumpe 2021, penulis menemukan bahwa indikator empati di kantor kecamatan ini adalah kemampuan untuk mengetahui dan mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Faktor penghambat dan pendukung kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Delaku, Kabupaten Mojokerto. Faktor penghambat kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Delaku sebagai berikut. Proses pengelolaan terpadu tidak sesuai selalu berjalan dengan yang diharapkan, namun terdapat faktor-faktor penghambat proses pengelolaan terpadu tersebut. Faktor penghambat kualitas pelayanan pemerintah terpadu di Kecamatan Delaku adalah kualitas sumber daya manusia, yaitu masih adanya aparat kecamatan yang belum bisa menggunakan komputer untuk penyelenggaraan, kurang kedisiplinan antar pegawai, masih ada pejabat pemerintah yang berada jauh dari kantor kelurahan pada jam kerja. Oleh penulis sebelumnya, Rahmanul Alfian dan di kantor kecamatan Delaku, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dan beberapa penulis menemukan bahwa proses pelayanan publik terlambat oleh faktor-faktor seperti kepegawaian, masih kurangnya sumber daya manusia, ditunjuk dan kurangnya pegawai tetap, pelayanan yang harus mengontrol proses pelayanan. Faktor pendukung kualitas pelayanan administrasi terpadu. Selain faktor menghambat kualitas pelayanan administrasi terpadu, tentunya didukung oleh faktor pendukung kualitas pelayanan terpadu di Kabupaten Mojokerto, di kantor Kecamatan Delaku, Kabupaten Mojokerto, yaitu adanya pelatihan pegawai untuk meningkatkan profesionalitas bagi pengembangan sumber daya manusia di kecamatan tersebut. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul Alfian kualitas pelayanan administrasi terpadu atau PATEN di kantor negara Kabupaten Pasuruan tahun 2021, penulis menemukan bahwa faktor pendukung adalah semangat pegawai berusaha untuk melayani yang terbaik untuk pengguna layanan yang membutuhkan layanan. Staf mendorong satu sama lain untuk memberikan layanan dengan keahlian mereka sendiri untuk mencapai layanan prima. Selain menyemangati, staf juga mengadakan rapat koordinasi atau semacam evaluasi setiap 3 bulan tentang layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan bantuan evaluasi, karyawan memberikan saran jika karyawan layanan benar-benar tidak bekerja dengan baik. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan tentang pelayanan kecamatan dalam pengurusan administrasi terpadu atau PATEN di Kecamatan Delaku, Kabupaten dinilai dari 5 dimensi, yaitu tanggap, reliability, responsif, asuransi, dan empati. Pelayanan administrasi terpadu dapat yang dilakukan oleh Kecamatan Delaku pada dimensi terlibat belum maksimal dalam pengelolaan dan penataan ketersediaan sarana dan prasarana, sehingga perlu diingatkan lagi agar bekerja dengan maksimal. Kualitas pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Kecamatan Delaku, dimensi reliability adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan cukup baik, karena bertugas sederhana dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan masyarakat. Daya tarik pada pegawai Kecamatan Delaku, Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik, dapat dilihat dari informan dalam memberikan dan informasi terkait pengurusan administrasi kependudukan. Kaya Kecamatan menyampaikan informasi lisan, itu penyampaian lewat kepala-kepala duku atau disampaikan kepada ketua RT atau RW. Kemudian RT RW menyampaikan langsung kepada masyarakat lewat pertemuan warga. Dilihat dari hasil penelitian pelayanan Kecamatan Delaku, Kabupaten Mojokerto dalam pengurusan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan Delaku mengenai asuransi, menyimpulkan bahwa di tempat sehingga masyarakat dapat dilakukan pelayanan. Dilihat dari dimensi empati dalam kualitas pelayanan administrasi Kecamatan Delaku baik, karena mengutamakan kepentingan masyarakat untuk membutuhkan pelayanan. Petugas pelayanan sopan santun dan adil. Petugas pelayanan Kecamatan Delaku tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi masyarakat yang melakukan pelayanan dalam mengurus administrasi kependudukan. Adapun kualitas pelayanan administrasi terpadu. Saran, berdasarkan hasil penelitian
Kualitas pelayanan administrasi terpadu kabupaten dalam pengurusan administrasi terpadu di Kecamatan Lagu, Kabupaten Mojokerto ada beberapa saran yang diajukan sekiranya dapat dipertimbangkan dan sebagai bahan evaluasi bagi Kecamatan Lagu untuk meningkatkan pelayanan yang menjadi lebih baik. Yaitu satu, dari beberapa kesimpulan di atas maka penelitian memberikan saran mengenai kualitas pelayanan sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Kecamatan Lagu, dan penataan ruang tunggu agar terlihat rapi, penataan parkir, dan kebersihan sehingga dapat memberikan pelayanan, memberikan kenyamanan bagi penerima layanan. Kekurangan ini berpengaruh pada proses pelayanan. Pemerintah Kecamatan Belanggu perlu menambah gedung dan ruangan utara kecamatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kita sendiri. Perlu memperhatikan fasilitas yang ada di kantor kecamatan Belanggu. Pemasangan informasi terkait pengurusan surat-surat administrasi harus dipasang pada papan informasi. Perlu adanya penataan jadwal petugas layanan agar dapat berada di tempat sehingga masyarakat dengan cepat memperoleh pelayanan. Pada jaminan ketepatan waktu belum memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Dua, ada pun cara mengenai faktor penghambat, yaitu pelayanan dan petugas perlu ditingkatkan lagi, menambah kualitas pegawai atau SDM untuk meminimalisir adanya pelimpahan wewenang. Hal tersebut juga diharapkan dapat membuat petugas lebih fokus terhadap pekerjaannya agar mencapai tujuan pelayanan administrasi yang terbaik bagi masyarakatnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya.